Baby Twins Billionaire, Chapter 54. Hari yang dinanti keluarga Harrison telah tiba. Di pelataran hotel terbesar keluarga kaya raya itu, kini telah ramai oleh awak media yang sangat antusias. Ingin meliput acara resepsi pernikahan kedua anak lelaki dari pasangan Jordan Harrison dan Keisha Harrison. Jepretan kamera telah terdengar silih berganti, memotret beberapa karangan bunga. Ucapan selamat kepada sang pengantin yang telah tersebar di pelataran yang luas tersebut. Sedangkan di atas sana, kau sangat cantik, Freya. Vero melingkarkan kedua tangannya erat di perut istrinya, yang kini telah terbalut oleh kain putih. Dagunya ia jatuhkan di bahu Freya yang tidak tertutupi kain, memberikan kecupan lembut di sana berulang kali. Malam ini Freya memang tampil berbeda. Gaun pengantin berwarna putih bak seorang princess melekat di tubuh indahnya. Sapuan natural di wajahnya membuat wanita itu tampak berbeda dengan sebelumnya. Vero sangat menyukainya. Pria yang sedang memakai tuxedo putih itu rasanya enggan untuk membawa istrinya keluar dan disaksikan oleh seluruh tamunya. Ia ingin mengurung wanita itu di sini bersamanya. Vero tidak melepaskan Freya. Ia semakin mengeratkan pelukannya. Jemari Freya pun tak ingin kalah. Ia mengelus punggung tangan Vero. Kedua mata indahnya mengamati cermin di depannya, melihat siluet suaminya yang asik bermanja. Freya menyender di tubuh suaminya. Kedua pasangan mata itu saling terkunci di cermin, kemudian saling melemparkan senyum. Kau juga sangat tampan, Mas. Puji Freya memasang senyum termanisnya. Aku tahu, jawabnya Narsis, semakin mengeratkan pelukannya, menghirup aroma segar dari tubuh istrinya. Kau sangat wangi, Freya. Aku sangat menyukainya. Freya menggigit bibirnya kuat saat Vero dengan sengaja mendusel-duselkan bibirnya di lehernya. Sesekali memberikan kecupan di sana. Freya yang sudah mulai terbiasa dengan tingkah Vero yang seperti itu, hanya mampu menahan suaranya. Rasanya seluruh tubuhnya bergetar jika lelaki itu sudah bertingkah agresif seperti ini dengannya. Ini parfum yang Mas pesankan untukku. Aromanya tak jauh beda dengan milik Mas. Freya berucap dengan sedikit terbata. Benarkah? Tapi kenapa aku merasa aromanya begitu manis saat parfum itu menerpa kulitmu? Mas, tegur Freya saat tangan suaminya itu sudah. Kau membuatku gila, sayang. Suara serak lelaki itu jelas tertangkap di telinga Freya. Wanita itu sangat tahu jika suaminya sekarang sedang tersiksa. Tapi dia tidak mungkin menyerahkan diri sekarang. Sebentar lagi mereka harus ke ballroom hotel untuk acara resepsi pernikahannya. Vero menghentikan tangannya, menyandarkan kepalanya di punggung Freya sembari mengatur napasnya. Mami, Dedi. Suara itu membuat Vero dan Freya mengangkat kepalanya, menoleh ke pintu yang ternyata tidak terkunci. Sungguh ceroboh. Di sana telah berdiri kedua anaknya yang telah siap dengan gaun dan juga tuxedo sama seperti mereka. Di belakangnya berdiri pengasuh mereka yang selalu setia. Sayang, mari sini. Filio dan Fiona berlari kecil masuk ke dalam kamar itu. Fiona berlari ke Vero dan Filio berlari ke arah Freya. Kau sangat tampan, sayang. Puji Freya mencapit pipi putranya yang sikapnya kini menyerupai suaminya. Tentu saja, Mam. Aku tampan seperti Daddy. Jawabnya Narsis menaik turunkan alisnya seraya tersenyum.
Aku juga cantik sama seperti Mami. Benar kan, Dedi? Timpal Fiona yang tidak ingin dikalah. Tentu saja, girls. Kau sangat cantik. Apalagi malam ini. Kau persis princess di dalam dongeng. Vero dengan gebas mencubit pipi putrinya. Spontan Fiona memeluk leher Vero dan memberikan kecupan di kedua pipi lelaki yang sangat disayangnya itu. Dedi yang terbaik, ucapnya menaikkan jempolnya. Mami tidak dapat kecupan juga. Wanita itu merasa iri karena hanya suaminya yang dikecup. Oh, mamiku ternyata cemburu. Baiklah, aku juga. Kecupan di kedua pipi Freya pun mendarat, membuat sang pengantin wanita itu tersenyum sangat lebar. Terima kasih, sayang. Keempat orang itu pun saling melemparkan senyum kemudian berpelukan. Mata Freya berkaca-kaca. Freya tidak pernah menyangka jika kebahagiaan akan menghampirinya dengan cara bersatu dengan pria yang telah menghancurkan masa depannya. Pria yang selama ini dia benci, ternyata adalah sumber kebahagiaannya bersama dengan kedua buah hatinya. Sungguh, jika Tuhan sudah berkehendak, siapapun tidak akan bisa melawan takdir yang telah digariskannya. Di kamar lain, Max menghujani kecupan di wajah istri yang tadi pagi telah resmi menjadi pasangan hidupnya. Max, tegur lirih Maret saat merasakan geli di seluruh wajahnya. Terlebih lagi, wajah wanita itu telah dipoles sangat cantik. Kecupan yang kini mendarat bisa saja membuat riasan itu berantakan. Kita sudah sah, Maret. Aku bebas melakukan apa saja. Puas memberikan kecupan di wajah wanita itu. Puas memberikan kecupan di wajah wanitanya. Max membaringkan kepalanya di kedua paha Maret. Wajahnya menghadap ke perut istrinya, lalu melingkarkan kedua tangannya di sana. Max, aku mencintaimu. Gumam Max namun masih bisa didengar oleh Maret. Maret tersenyum, namun ia diam. Hanya tangannya yang membelai kepala Max dengan hati-hati, karena tidak ingin merusak tatanan rambut suaminya. Merasa tidak ada jawaban, Max membalikkan tubuhnya. Wajahnya menghadap ke atas. Kenapa kau tidak membalasku? Aku bilang aku mencintaimu. Ucapnya sedikit merengek, membuat Maret tak kuasa untuk menahan tawanya. Sejak bertemu dan mengenal sosok pria idamannya ini, Maret baru tahu jika ternyata suaminya itu mampu bersikap manja. Sosok dingin itu sekarang sedang menjelma menjadi kucing yang imut dan sangat lucu. Jari lentik Maret mencapit bibir seksi Max hingga mengerut lucu. Menggeram tertahan saking gemasnya, kemudian berkata, "Aku juga mencintaimu, Max. Sangat mencintaimu. Bahkan aku sudah mencintaimu sebelum kamu mengenalku." Maret mengelus rahang suaminya, menatapnya lekat seraya tersenyum tipis. Kau tahu, Max, ini rasanya seperti mimpi. Dulu aku hanya bisa melihatmu di TV dan majalah. Dan pada akhirnya aku bisa bertemu langsung denganmu. Dan sekarang, aku tidak pernah menyangka jika aku akan menjadi pendamping hidupmu. Sungguh, aku merasa ini seperti mimpi. Kalaupun benar ini mimpi, aku berdoa. Semoga saja Tuhan tidak membangunkan aku. Biarkan ku bahagia dengan mimpi itu. Max meraih tangan Maret lalu membawa di depan bibirnya. Kemudian mengecupnya sangat lama. Kamu tidak bermimpi, sayang? Tangan Max terulur meraih tengkuk Maret. Ibu jarinya mengusap pipi Maret dengan lembut. Terima kasih, Maret. Terima kasih karena telah mencintaiku. Kita akan terus hidup bersama, Maret, sampai maut memisahkan kita. Kecupan singkat pun mendarat ke bibir mungil Maret.
membuat wanita itu semakin melebarkan senyumnya. Apa kau bisa berjanji bahwa kau tidak akan berpaling dariku? Tanya Maret kemudian cemberut. I am promise, honey. Kau akan menjadi satu-satunya wanita di hatiku. Maret melayangkan kecupan di bibir Max. Begitu janji itu telah terucap. Saling menyesap menikmati rasa manis yang tercipta. Sebelum kemudian mereka dipanggil untuk turun ke tempat resepsi acara di mana acara mereka berlangsung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.